Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini kembali lagi di penjelasan selanjutnya di video saya kali ini. Saya akan membagikan suatu informasi yang sangat menarik sekali tentunya ya. Dan ini informasi yang khususnya harus benar-benar para pionas ketahui tentunya ya. Dan apa saja informasinya tentunya kalian ikuti terus. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar tidak terlewatkan oleh penjelasan penting apapun yang akan saya jelaskan di video ini, oke? Dan sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya ya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke, kita langsung saja menuju ke informasinya ya, yang mana sebelumnya sudah saya screenshot juga terkait ini penjelasan mungkin di beberapa bulan sebelumnya atau tahun kemarin ya. Jadi pernahkah kalian mendengar terkait informasi yang seperti tertulis di layar ini, yang mana Pak Dr. Nicholas Kokalis pernah mengatakan terkait pada fase open mainnet untuk harga ataupun konsensus CoinPi di fase open mainnet. Pak Dr. Nicholas Kokalis pernah mengatakan bahwa di fase open mainnet ke depan harga awal dari CoinPi itu kisaran 300 US dollar, dan semakin naik beberapa bulan ataupun 3 bulan ke depan akan menjadi 1000 US dollar, dan sampai dengan 2024 menjadi 100.000 US dollar ya. Ini pasti kalian membahas ke saya nih, mengapa untuk penjelasannya kayak gitu, sedangkan konsensus yang dibentuk secara bersama di seluruh pionos seluruh dunia kebanyakan 314.159 US dollar. Terus kenapa untuk informasinya kali ini mengenai Pak Dr. Nicholas Kokalis yang mana mengatakan harga awal kisaran 300 dolar ataupun 1000 US dollar. Tentu itu penjelasan sebelum Pak Dr. Nicholas Kokalis menyatakan bahwa konsensus ditentukan oleh para pionas gitu ya. Dan pada intinya ya, kalaupun pada saat open mainnet ke depan harga Picoin kisaran 300 US dollar di awal open mainnet ataupun 1000 US dollar ya, ataupun di atasnya lagi ya, kita patut bersyukur tentunya. Ya, dikenakan apa? Kita kan mengikuti proyek gratis, kita hanya modal data saja tentunya, dan tidak ada ruginya bukan ya. Jadi apapun yang nanti diputuskan untuk harga ataupun nilai Picoin, kita syukuri saja, oke? Dan untuk fase enclosed mainnet ini sendiri memang seperti yang dikatakan Pak Dr. Nicholas Kokalis waktu itu, bahwa tergantung bagaimana cara Anda menghargai Picoin dan bagaimana Anda melakukan transaksi dengan mengasumsikan nilai Picoin, maka nilai itulah nilai terbanyak yang dipakai, misalnya itulah nilai seperti itulah yang akan diterapkan untuk harga Picoin ke depannya ya. Jadi kita jangan nyerah dulu, kita semangat aja dulu. Kalau kita ingin bertransaksi P2P sesama sahabat pionas ya, sama teman kita sesama pionas gitu, nggak usah sungkan ya. Kalau Anda dukung saja konsensus global, itu tidak jadi masalah. Karena kita berdasar di sini. Mengapa kita mengikuti konsensus global? Karena ada dasarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis terkait nilai per harga Picoin itu ditentukan di fase enclosed mainnet ini. Bagaimana cara kita menghargai Picoin dan nilai apa yang kita gunakan di waktu bertransaksinya gitu ya. Maka nilai ataupun harga terbanyak yang selalu digunakan di kalangan para pionas ya, kalau nilai terbanyak ataupun transaksi terbanyak dengan nilai sekian misalnya, nilai itulah ataupun harga itulah yang akan diterapkan di harga
CoinPi di pasar open mainnet ke depan ya. Jadi semangat para pionas, oke? Dan saya tidak menganjurkan untuk Anda menghabis-habiskan barang-barang Anda untuk ditukar dengan CoinPi ya. Itu atas dasar keputusan Anda sendiri. Oke? Kalau Anda ingin melakukan transaksi silahkan. Namun di sini saya tidak memaksakan Anda untuk melakukan transaksi P2P. Itu atas keringanan dan kehendak Anda masing-masing, oke? Jadi saran saya sedikit, kalau ingin bertransaksi untuk mendukung nilai Pi yang akan diterapkan di pasar open mainnet ke depan, tidaknya yang standar saja, nggak usah terlalu mewah lah. Ya seperti yang saya katakan di beberapa video saya sebelum dan sebelumnya, setidaknya menggunakan gitulah ya harga kisaran 100.000 kayak gitulah ya, ataupun 200.000 rupiah kayak lah ya kan. Masih standar aja gitu ya, nggak usah yang pakai harga sejutaan atau jutaan itu, nggak usah. Setidaknya kita mendukung untuk penerapan harga nilai Pi coin di pasar open mainnet ke depan ya. Di pasar enclosed mainnet inilah bagaimana cara kita menghargai Pi coin untuk membuktikan kepada pihak core team bahwa harga inilah yang pantas untuk nilai Pi coin pada pasar open mainnet ke depan ya. Jadi semangat saja semuanya ya, tetaplah untuk bekerja dan jangan lupa juga tetap klik mining di aplikasi Pi Network tentunya ya. Jangan karena merasa di sini ada sebuah keuntungan besar ke depan yang akan kita raih lalu kita malas-malas bekerja, itu nggak ada saya menyarankan semacam itu, oke? Bukan berarti kita setelah mengikuti proyek ataupun mempunyai aplikasi Pi Network kita nganggur, itu enggak ya. Kita harus tetap bekerja tentunya, oke? Dan anggap saja untuk kita pekerjaan klik mining setiap 24 jam sekali itu sebagai sampingan, oke? Jadi semangat saja semuanya, selalu konsisten ya. Waktu kita untuk menuju kesuksesan itu tidak akan lama lagi tentunya. Ya tergantung kesabaran Anda semua. Kalau sabar ya pasti akan sukses bersama proyek Pi Network ya. Kalau nggak sabar ya sudahlah, daripada Anda merasa terbebani dan berat sekali untuk mengikuti proyek ini, silahkan ditinggalkan gitu ya. Karena ini proyek milik orang lain, harusnya Anda punya etika gitu ya. Kalau Anda tidak sabaran dan tidak sanggup dan suka ngeluh ikut proyek Pi Network ini, saya sarankan Anda bikinlah proyek sendiri, nggak usah ikut-ikutan proyek Pi Network. Tentu proyek Pi Network sendiri nggak ada paksaan gitu untuk Anda mengikuti mereka ya, nggak ada paksaan. Kalau Anda keberatan ya nggak usah diikutin gitu ya. Ini daripada akhirnya Anda jadi mengeluh dan jadi kaum nyinyir pada akhirnya, ya nggak baik kan efeknya kayak gitu. Setidaknya kalau udah nggak sanggup dan udah nggak sabaran dan Anda kerjanya cuman gampang ngeluh gitu, ya nggak usah ikutin gitu ya. Jadi kan udah jelas proyek Pi Network nggak pantas untuk Anda ya. Kita kan secara realnya aja gitu, oke? Kalau Anda pengen dapat kesuksesan yang singkat dan kekayaan yang singkat gitu ya, ya bikin proyek sendiri, nggak usah ikut proyek orang gitu ya. Kalau ikut proyek orang itu harus punya etika, hargai proses yang orang bangun gitu ya, yang pihak pemilik proyek bangun. Anda kan sebagai pengikut doang gitu ya. Oke, harap dipahami itu, oke? Dan di sini ya ada sebuah postingan nih dari teman pionas kita yang luar biasa sekali, yang mana dia membagikan di sini namanya Extract Fund lah ya. Membagikan sebuah postingan ya, update harga terbaru skor pulsa HP per token listrik. Pulsa 20.000 sama dengan 7,5 Pi, pulsa 50.000 sama dengan 17,5 Pi, pulsa 100.000 34 koin Pi, dan pulsa 200.000 sama dengan 68 koin Pi, pulsa 500.000 170 Pi.
Wih, luar biasa ya. Inilah permainan dari kaum nyinyir dan para pengepul tentunya. Yang mana mereka sering mengatakan Picoin gak ada harganya. Namun di belakang padahal mereka lah yang tukang membeli Picoin ya. Jadi permainan mereka itu udah ketahuan banget gitu ya. Awalnya aja membodoh-bodohi dengan membuli, menyinyiri para pionas, namun di belakang mau menguasai koin milik para pionas ya. Jadi lucu banget gitu ya. Ngapain munafik dalam soal ini gitu ya? Jujur aja kali ya. Dan di sini ada sebuah komentar ya dari teman-teman pionas semua dari postingan barusan, yaitu di sini dari Azi Karya ya. 170 pai sama dengan 500 pulsa. Dasar lintah laut katanya. Ya, terus dari Jeki Radaneus ya. Jeki Radaneus ini tengkulak pai katanya ya. Terus kata si Sandi Gaharu Kalimantan ini ya. Ini saya lihat yang upload dan jual admin Tim Stop katanya ya. Di grup tersebut dia jual pulsa tukar pai. Wis ya. Adminnya Tim Stop ya. Tentu kalian kalau nggak tahu Tim Stop itu apa, itu aplikasi penambangan cryptocurrency juga ya. Terus adminnya ini nih yang mau membeli Picoin milik kalian dengan asumsi nilai pai yang sangat-sangat receh banget tadi gitulah ya. Terus di sini ada Tri Mardianto Garong ya. Katanya ya, Garong katanya. Terus siapa sih yang salah sebenarnya di sini? Sebenarnya simple aja ya. Kalau kalian ingin tahu, yang menentukan nilai ataupun harga pai itu adalah para pionos, bukan para vendor, oke? Para pionos lah yang menentukan harga ataupun nilai Picoin, bukan para vendor. Jadi misal kalau para vendor ya menawarkan harga yang seperti ini, misalnya 20.000, harganya 7,5 koin pai. Kalau misalnya Anda mau menukarkan Picoin Anda dengan harga pulsa kayak gini gitu ya, berarti Anda yang ingin menggugurkan nilai ataupun harga koin pai gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang mana yang salah gitu ya, yang salah itu ya para pionas ya. Cuma ya saya sih bukan siapa-siapa Anda gitu ya. Kok nanti Anda bilang ngatur banget gitu ya, terserah saya, koin-koin saya ya memang koin Anda. Cuma di sini saya hanya mengedukasi dan memberi pencerahan akan lebih baiknya seperti apa ke depannya gitu aja ya. Kalau Anda tetap nggak percaya dan kurang yakin dengan saya gitu, nggak mau ngikut apa yang saya katakan dan saya sarankan gitu ya, urusan Anda sudah, oke? Terserah gitu ya. Tapi ingat nanti pada saat open mainnet siap-siap aja gitu ya. Orang para pengepul yang untung berkali-kali lipat, Anda udah tuh pas di open mainnet nganga. Itulah faktanya nanti yang akan terjadi tentunya, oke? Dan untuk para pionos yang optimis ya, selalu semangat tentunya. Dan kita ke informasi lainnya nih ya. Ini saya mendapatkan sebuah chat di Facebook saya ya, yang mana di sini dari Nguyen Huang Dui katanya namanya ini ya. Seperti pas saya translate ke bahasa Indonesia postingannya, rupanya berbunyi seperti ini nih. Harga pai pasar gelap di Vietnam berada di peringkat 1 pada grafik harga terendah di dunia. Alasan yang menyedihkan adalah bahwa penipuan pai di Vietnam saat ini berada di peringkat 1 teratas, jauh di depan kekuatan pai lainnya. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pai di Vietnam berada di puncak dunia, tetapi berpartisipasi dalam gaya kawanan FOMO. Kebanyakan dari mereka tidak belajar apa-apa tentang proyek tersebut. Pioneers VN ingin memenangkan banyak gitulah ya mungkin. Maka tidak ada yang berani terima nomor 1.
Seperti yang saya amati, penipuan Pi di Vietnam bermunculan seperti jamur setelah hujan dan ada di semua lini. Dari individu kecil hingga sekelompok terorganisir lah ya, dengan kegiatan teratur dan metodis. Ada tim grup yang pernah menyombongkan diri bahwa mereka bisa menipu dari beberapa ribu hingga puluhan ribu Pi setiap hari. Pi setelah ditipu dari beberapa komponen yang mudah tertipu dan mudah tertipu. Rakus untuk harga tinggi. Jadi seperti informasinya di sini di Vietnam, maraknya penipuan ya, yang mana ada beberapa oknum yang membeli koin Pi di pasar gelap lah. Setidaknya inti dari postingannya ataupun chat yang dikirim ke saya oleh orang Vietnam ini seperti itulah ya. Jadi maraknya terjadinya penipuan di Vietnam, dijual belikan di pasar gelap lah gitulah ya, dengan asumsi nilai Pi koin yang sangat-sangat receh tentunya ya. Jadi beberapa oknum ini ingin meraup sebanyak-banyaknya Pi koin dari para piones yang tentunya para piones yang awam gitu ya. Jadi seperti yang dijelaskan di sini ya, belajar dalam gaya kawanan FOMO ya. Kebanyakan dari mereka tidak belajar apa-apa tentang proyek tersebut. Ya tentu ya, kebanyakan para piones di Vietnam nggak belajar mengenai proyek ini, mungkin seperti yang dijelaskan di sini. Dan pada akhirnya kena tipu, mau dibodoh-bodohin oleh beberapa oknum yang sudah paham mengenai Pi Network. Dan mereka membeli sebanyak-banyaknya sampai habis tuh koin para piones. Mereka kumpulkan di wallet mereka gitu ya. Ya, apa sih maksud abang membagikan dan membacakan informasi ini ke kami gitu ya? Ya, Anda pasti tahu jawabannya apa. Di Indonesia pun marak sekarang terjadi. Di grup WhatsApp, Facebook ya, marak terjadi, sama nih kayak yang diinformasikan di Vietnam. Oke. Jadi saya sangat prihatin sekali terkait beberapa orang yang masih awam mengenai proyek Pi ya, dan udah nyerah, udah ngeluh gitu aja ya. Padahal open mainnet hanya beberapa bulan lagi gitu ya. Jadi udahlah, sabar aja gitu ya. Tentu semuanya akan segera terjadi sesuai harapan, namun tergantung kesabaran Anda. Tentu sesuatu yang besar dibayar dengan harga yang mahal. Apa sih harga yang mahal itu? Ya tentu kesabaran kita. Kalau kita mampu untuk terus bersabar gitu ya, maka kitalah yang akan sukses bersama Pi Network. Kalau nggak sabaran, gampang ngeluh dan nggak mampu untuk tetap mengikuti prosesnya gitu ya, ya pada akhirnya nggak dapat apa-apa ke depannya. Ruginya aja yang dapat, udah sakit hati gitu ya, nunggu proyeknya lama banget untuk open mainnet gitu ya. Kan sakit hati kebanyakan kalau orang yang nggak sabar dan orang yang gampang mengeluh ya. Udah sakit hati sekarang gitu ya, misalnya ya real faktanya emang gitu, udah sakit hati sekarang karena menunggu mainnet belum juga tiba. Pas dia menjual semua koinnya gitu ya, tambah sakit hati lagi pas udah open mainnet. Harga koin Pi sangat tinggi. Dan akhirnya mikirnya, waduh kenapa sih saya kemarin gak nahan aja koin Pi saya. Nah itulah penyesalan selalu datang di akhir ya. Kalau di awal itu namanya pendaftaran dan kerja dulu, oke? Dan di sini ya, dari siapa nih, pihak moderator yang namanya Mary Snap ya. Mary Snap ini mengatakan seperti ini: bagaimana saya bisa menukar Pi dengan mata uang fiat? Saat ini tidak ada tempat untuk membeli atau menjual Pi. Dengan kata lain, Pi tidak berada di bursa perdagangan manapun. Harap berhati-hati terhadap situs penipuan yang mengklaim melakukan perdagangan atau pertukaran Pi. Saat ini Anda bisa mendapatkan Pi dengan mengklik tombol penambangan setiap 24 jam
dan dengan membangun lingkaran keamanan Anda dan dengan mengundang teman gitulah ya yang dimaksudkan di sini. Jadi udah jelas ya, saat ini tidak ada tempat untuk membeli atau menjual Pi. Jadi kesimpulannya di sini, Pi Network, koin Pi itu sangat dilarang keras oleh pihak Kortim melakukan pertukaran dengan uang fiat ataupun cryptocurrency lainnya. Untuk Anda mendapatkan koin Pi, setidaknya Anda melakukan mining dan mengundang teman sebanyak-banyaknya agar Anda bisa mendapatkan koin Pi yang sangat banyak juga. Jadi jelasnya seperti itulah ya. Namun ya, untuk Anda yang misal ingin melakukan untuk mendukung nilai Picoin di open mainnet ke depan, ya bisa lah seperti apa yang dikatakan pihak Kortim. Ini sebenarnya penjelasan dari Mary Snap ini kepotong ya terkait itu. Kalau mau melakukan barter untuk mendukung nilai Picoin di pas open mainnet ke depan gitulah ya, itu ya bebas aja, tergantung bagaimana Anda menghargai nilai Picoin gitu ya. Tergantung gimana Anda nggak memaksakan Anda juga sih para pioners ya. Kalau Anda ingin melakukan transaksi P2P dengan mendukung nilai Picoin di beberapa nilai gitu ya, di beberapa harga gitu ya, itu urusan Anda sebenarnya. Itu tergantung Anda ya. Jadi pihak Kortim sendiri tidak memaksakan. Namun kalau Anda ingin mendukung nilai Picoin, setidaknya jangan sungkan untuk melakukan P2P di pasar enclosed mainnet ini ya, dengan mengasumsikan nilai Picoin. Kalau Anda ingin tinggi ya pakai nilai ataupun asumsi harga nilai Picoin yang tinggi juga di pasar enclosed mainnet ini, agar kedepannya saat open mainnet diterapkanlah nilai Picoin sesuai dengan apa yang Anda semua sering gunakan dalam bertransaksi menggunakan koin Pi gitu ya. Jadi untuk informasi selanjutnya ini seperti ini ya, dari VCM Myanmar ya. Ekosistem Pi terbentuk di mana-mana dan segera akan berada di seluruh dunia ya. Jadi bukannya di seluruh dunia sih udah gitu, oke? Dan ekosistem Pi terbentuk di mana-mana. Ya tentu ya, Pi Network merevolusi ya, Pi Network mendunia tentunya. Jadi bagi kalian yang tidak bergabung di Pi Network, ya menurut saya rugi banget ya, karena ini kesempatan. Ya ini peluang besar untuk masa depan kita. Sebenarnya kita itu nggak usah terlalu berharap berlebihan. Anggap saja ini sebagai tabungan gitu ya. Setidaknya sebagai sampingan aja. Jangan karena Anda bergabung di Pi Network Anda jadi pengangguran. Enggak, itu enggak boleh seperti itu. Anda harus tetap bekerja dan anggap saja ini sebagai sampingan dan sebagai tabungan Anda di masa depan. Tentunya supaya Anda tidak merasa kecewa gitu, menunggu-nunggu kapan open mainnet-nya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita itu harus punya etika dalam mengikuti proyek orang lain gitu ya. Jangan kita turutin ego kita. Kalau kita turutin ego kita, sudahlah keluar dari proyek Pi Network ini, bikin proyek sendiri. Oke? Dan oke ya, mungkin untuk informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini saja, dan sampai jumpa di video selanjutnya lagi, oke? Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dulu dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.